السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita di kitab Shirathul Mustaqimnya bagian luar daripada kitab Sabilul Muhtadin. Di penghujung isi kitab yaitu Shirathul Mustaqim ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Makruh memakan makanan yang halal lebih daripada kenyang. Walaupun itu makanan halal, tapi bila makannya itu melebihi kadar dia, melebihi kadar adatnya manusia, melebihinya, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh, bisa jadi haram juga bila sampai dia itu mencelakakan dirinya. Karena ayat umum itu wala taqtulu anfusakum. Tapi bila dia tidak melebihkan daripada tidak sampai mencelakakan dirinya, hanya melebihi kadar kebiasaan manusia makan, maka hukumnya makruh. Bila dia makan, ini syahdan, artinya attention yang sangat harus diperhatikan. Satu, dan lagi makruh mengaibkan makanan. Paham ya? Mengaibkan makanan. Artinya apa? Makanan yang dihadapinya, yaitu diaibkan, diburuk-burukkan. Makanan disamakan seperti kotoran-kotoran, gitu main. Makanan-makanan itu dijijikkan gitu, makanan. Itu diaibkan, hukumnya makruh. Misalnya makanan cendol. Ini cendol ini kayak gini loh. Diburukkannya makanan. Dalam makanan apa sajalah dikait-kaitkannya dengan sesuatu yang tidak baik, maka dia tetapi makanan itu makan juga. Makanan itu makan juga, maka hukumnya makruh. Dan ini kita udah masuk kepada makan, adab makan. Setelah hukum-hukum halal dan haram, sekarang masuk. Dan sunat memakan di sisi tepi pinggannya. Dan sunat memakan di sisi tepi pinggannya, bukan di tengah ambil, tapi sisi. Nah, nanti kita bacakan kitab Sirus Salikinnya jilid yang kedua, bab makan, bab minum. Nah, di situ ada.
Ya. Dan sunat memakan di sisi tepi pinggannya. Dan mengucap bismillah pertama makan. Dan mengucap bismillah. Baca bismillah. Tapi sunatnya itu menyaringkan baca bismillah. Lebih-lebih lagi di keramaian makan bersama. Jadi jangan berbisik-bisik. Nah, sunat makan itu dengan menyaringkan baca bismillah. Bapak coba lihat dalam kitab Sabilal, dalam kurung. Dalam kitab Sabilal. Dan lagi sunat menyaringkan mengucap bismillah supaya mengingatkan akan orang lain daripadanya. Apa tahu ada yang lupa. Itu sunat itu. Jadi jangan merasa kita gengsi kan. Ketika hendak mau makan tu baca bismillah malu. Di depan orang ramai nanti dikatakan disebut orang yang alim, orang yang soleh, tidak. Di warung-warung pun gitu. Kita makan barengan di warung, maka sunat membaca bismillah. Dah, itu bagi orang. Nah, kemudian ketika mau makan itu, ketika mau makan adalah sunat membacakan salawat Nabi. Ya. Sunat membacakan salawat Nabi. Ya, sunat. Sunat makan membaca salawat Nabi. Wa tusannu salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Inda akalihi. Wa tusannu salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda akalihi. Disunatkan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakan. Jadi begitu dia baca bismillah, kemudian dia baca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita baca selawat Nabi? Kenapa kita baca selawat Nabi? Kan sudah ada baca bismillah. Ya, kenapa kita baca selawat Nabi? Kita membaca selawat Nabi, ya, kita membaca selawat Nabi, maka makanan ini menjadi nur, cahaya. Asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur. Sunat hukumnya. Terkutip dalam kitab Asyatul Bajuri, dalam kitab Bajuri. Dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri. Ini fikih mazhab Syafi'i, makanya baca salawat Nabi. Ketika nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dapat ditiup. Jadi makanan itu dengan berkat salawat Nabi menjadi nur, cahaya. Ini kitab dalam syarahnya Fathul Qarib. Dan bila dia sudah menjadi nur, maka segala penyakit-penyakit yang dalam tubuh itu diangkat oleh Allah dengan berkat selawat Nabi. Ya, sunahkan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan nasi. Ya, ketika makan nasi, karena ia diciptakan daripada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, nasi itu diciptakan daripada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah dia menjadi nur. Jika ditanyakan, kata Imam Bajuri, fa in qila innal asya'a kullaha khuliqat min nuri ujibat lahu bi annahu khalaqa min nuri bila wasitatan wakala al asya'a
allati. Jika dipertanyakan bahwa sesungguhnya setiap sesuatu itu dijadikan dari nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab bahwa sesungguhnya nasi itu dijadikan dari nur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa perantaraan, langsung. Yang lain perantaraan, tapi nasi tidak. Tanpa perantaraan Allah ciptakan nasi itu dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap sesuatu yang tumbuh daripada bumi ada obat. Sesuatu yang tumbuh dari bumi ini obat semuanya. Daun. Kata Imam Bajuri, dan ada penyakit di bumi, ada obat, di bumi juga ada penyakit. Ya. Kecuali nasi. Kecuali nasi. Apa kata Imam Bajuri? Karena sesungguhnya di dalam nasi itu ada obat dan tidak ada penyakit di dalamnya. Beruntung orang Indonesia makan nasi. Ada obat dan tidak ada penyakitnya. Kalau bumi ini ada makanan, ada obatnya, ada sakit. Tapi kalau nasi, makanya disitulah disunatkan dengan membaca salawat Nabi. Dengan nyaring, sunatnya nyaring. Sunatnya dia itu membaca dengan nyaring. Nah, kalau di dalam kitab As-Sittin disebutkan dalam kitab As-Sittin bahwasannya yaitu wa yusannu iktsaru inda akalihi, dan disunatkan memperbanyak yaitu selawat ketika dalam makan nasinya. Ya. Mengapa dia bacakan? Karena ketika memakan nasinya, karena nasi itu adalah mutiara dalam surga. Dalam kitab Sittin, masalah tipis kitabnya tuh. Sittin masalah. Sittin itu 60 masalah dikumpulkan di dalam kitab itu dalam mazhab Syafi'i, ya. Maka di dalam kitab itu Sittin bahwasanya nasi itu berasal daripada mutiara surga. Jadi jika dia bacakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah letakkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika daripada mutiara itu. Dan saat itu mutiara itu pecah. Jadilah dia jadi nur. Oke, ya. Itu makannya. Nanti kita amalkan. Yang belum terbiasa dia baca salawat lagi, yang belum terbiasa dia membaca dengan nyaring, sunat untuk menyaringkan supaya nambah pahala. Dan jika lupa ia pada pertamanya, maka dibaca pada pertengahan makan. Lupa baca bismillah, maka baca di pertengahan. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Itu dibaca. Itu syaitan memuntahkan makanan yang tadi. Nah, kita sudah sampaikan kisahnya pada bab bismillah di Jauhar Mau'ub, ya, yaitu setan kurus dan setan gemuk. Yang makan setan gemuk, ditanya setan kurus, kenapa engkau gemuk? Itu aku diperintahkan kepada tempat orang-orang yang tak baca bismillah, makanya gemuk. Terus kamu diperintahkan apa? Saya diperintahkan kepada orang Islam. Sebab kurus gimana? Setiap kali mereka makan baca bismillah, setiap kali minum baca bismillah. Jadi saya nggak ada kesempatan ikut makan sama dia. Nah, jadi nggak ada kesempatan. Maka disitulah dianjurkan bagi seorang yang lupa, dia membaca supaya setan itu memuntahkan daripada makanan yang makan dengan serta kita. Minum pun begitu juga. Dan lagi sunat menyaringkan mengucap bismillah itu, sama juga dalam kitab Sabilan sebut. Dan sunat menyaringkan mengucap bismillah itu sekurang-kurangnya bismillah. Bismillah. Yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Supaya mengingatkan orang yang lain daripadanya itu. Siapa tahu ada lupa. Kalau kita dekat sama orang-orang saleh, itu kita menjadi terikut membaca. Terikut membaca dengan bacaan. Dan lagi sunat berkata-kata dengan perkataan yang baik pada ketika makan. Kalau ibu, bapak ketika ada seorang makan, nggak boleh makan tuh berbicara, ya kan? Tapi kita ketemu di sini boleh dalam keadaan bicara, tapi bicara yang baik.
Bicaranya tuh cerita hikayat. Itu disebutkan Sirr Salikin itu pada jilid yang kedua bab ada makan, maka disunatkan itu untuk berbicara, disunatkan bahkan. Tapi berbicara yang manfaat. Syekh Mudawali Al-Khalidi, beliau itu ketika makan dengan murid-muridnya, itu beliau berbicara, makan satu suap, murid-muridnya udah makan banyak. Yang beliau sampaikan itu tentang masalah agama, hukum ini. Padahal beliau cuma makan berapa suapnya saja, yang lain udah bertambah-tambah. Jadi sunat untuk makan kan. Kesempatan di situ. Dan lagi sunat berkata-kata dengan perkataan yang baik pada ketika makanan. Yang tidak baik, bagus diam. Tervakum diam saja pun kurang bagus, makan diam. Ya. Padahal di situ momen tempat mencurahkan hati, masuk ilmu itu saat makan. Ketika yang baik. Dan lagi sunat tatkala sudah selesai mengucap, selesai daripada makan mengucap apa? Biasanya alhamdulillahilladzi at'amana. Ini lihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu sesudah selesai makan. Yakni segala puji-pujian bagi Allah dengan puji yang amat banyak. Selesai makan. Selesai makan. Terus doa mau makan, doa selesai makan. Ini baru dia. Berarti ada dua. Kita tahunya kan cuma itu aja. Alhamdulillahilladzi ata'ana. Dan lagi suci yang diberkati dalamnya. Boleh juga dia baca dua-dua, boleh juga dia salah satunya atau dia bacanya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Boleh. Jadi dua silakan. Yakni segala puji-pujian bagi Allah yang menganugerahi akan kami makanan dan minuman dan dijadikannya akan kami daripada orang yang Islam. Itu dia. Nah, sekarang kita menyelesaikannya, mengkhatamkannya, kita akan tutup perkataan daripada musannif. Qala al-muallifu amallahu anhu wa kana al-faraghu min taswidi hadha al-bayad yawm as-sabt al-mubarak waqtu zuhri fi gharrati syahri sya'ban sanata 40-50 ba'da al-alaf min al-hijrati an-nabawiyyah ala sahibiha afdalus salatu wassalamu azka at-tahiyyatu as'aluka Allahumma bijalalika wajhika wa bahiri qudratika wa wasi'i judika wa karamika an tanfa'a bihadzal kitabi sa'iril muslimina manfa'atan 'ammatan wa an tamanna 'alal bil-ikhlas fihi liyakuna dakhiratan li idza ja'atit tammatan wa thabbit qadami 'ala sirati wa alla tu'aqibuni fihi wala fi ghairihi min sa'iri athari biqabihin ma janabat min adh-dhunubi wa 'azima ma iqtarqat min al-uyubi innaka arhamar rahimin wa akramal akramin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini perkataan yang terakhir disebut oleh pengarang kitab tersebut. Apa kata beliau? Saya jelaskan aja. Beliau mengatakan afallahu anhu, semoga Allah memaafkan daripada ini. Wa kana faraghi, dan adalah ia kitab ini diselesaikan. Kitab ini diselesaikan yaitu pada hari memutih, pada hari Sabtu. Pas ini hari Sabtu nih. Pas ini hari Sabtu nih. Udah mulai naik matahari itu memutih, maka diselesaikan oleh yaitu pengarang kitab akan kitab ini Yaumas Sabti. Apa itu? Waktu zuhri. Waktu ketika zuhur, menjelang waktu zuhur beliau selesaikan
tuliskan karangan kitab beliau. Nah, kita hari Sabtunya aja dapat. Berkahnya itu Sabtu. Ittibak beliau, mengikut beliau. Kapan itu dilakukan? Bulan Sya'ban. Sekarang bulan Rajab. Berarti beda 1 bulan. Mundur. Jadi duluan kita bulan Rajab, sebulan lagi baru Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban tahun berapa? Sanatan arba'ina wa khamsina. Itu tahun adalah ba'da alifin 1054 daripada Hijriah. Ya. 1054 Hijriah. Apa ni? 1 maksudnya alif 1054 gitu. 10. Kalau tahun kita mungkin Masehi, tahun Masehi tahun 1624 sekian lah, tahun 16-an Masehi. Berarti Hijriahnya tu. Dan beliau berharap dari kitab yang beliau karangkan ini semoga bermanfaat bagi orang kaum muslimin. Anta fa'al kitaba sairul muslimin. Beliau berharap yaitu semoga kitab yang beliau karangkan ini adalah bermanfaat. Seperti halnya kitab-kitab yang lain. Beliau harap tabarruk itu. Saya berharap kitab ini, kitab Siratal Mustaqim ini bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian semua. Sebagaimana saya berharap sebagaimana manfaatnya kitab-kitab Imam Zakaria Al-Ansari, kitab Fathul Wahab, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Jadi beliau sandingkan itu. Saya berharap semoga kitab ini sama manfaatnya kepada seperti kitab-kitab para ulama-ulama dahulu. Yang terkenamaan, yang berkahnya tinggi, yang futuhnya tinggi. Itu kata beliau. Jadi berharap beliau ini. Semoga Allah jauhkan, semoga Allah tutup aib kita, semoga Allah ampunkan segala dosa kita. Maka di ujung doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa supaya diterima doa kita, supaya diterima amalan kita. Ya, doa untuk memberi zakat pun begitu. Memberi zakat pun doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagi siapa itu? Bagi orang yang menerima zakat. Dia baca sunat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus dia baca di ujung kalam beliau ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Beliau katakan ayat dengan ujung ayat ini supaya apa? Kaum muslimin musliman dengan berkat kitab yang saya karang, semoga Allah maafkan, semoga Allah ampunkan, semoga Allah berikan manfaat, termasuk kita yang membaca, termasuk orang yang mencetakkan kitab ini. Jadi luar biasa nih. Yang mengarang waliullah, ya, yang mengarang ini adalah waliullah. Jadi bila kita tidak baca berarti kita tidak merasa bersyukur. Tidak kita baca kitab ini, kita cuekkan, kita tidak pedulikan. Sama artinya kita tidak menghargai perjuangan beliau. Yang tidak tidur malam, yang meluangkan pikirannya. Kita tinggal hanya membaca, cari gurunya, mendalaminya, itu saja. Tidak disuruh kita mengarangnya. Menghargai daripada karangan beliau ini. Maka kita bacakan. Siapa yang mengarangkan ini? Bisa kita lihat di halaman terakhirnya. Ini terakhir. Ada? Sudah? Kalau halaman 268 ini adalah perkataan terakhir biografi daripada Sabilal Muhtadin. Nah, halaman 269 sebelahnya, nah itulah biografi daripada pengarang kitab yang di samping Siratal Mustaqim. Apa dia? Yaqulur raji ghufran al-musawi musahhahul Ilyas Yaqub Azhar. Berkata ar-raji yang berharap, ghufran ampunan, al-musawi yang disamakan, musahhahu yang ditasihkan. Kitab ini ditasihkan, Pak, diperbaiki, diapakan lagi. Siapa? Ilyas Yaqub, ulama Azhar. Bayangkan, ulama Azhar ini sangat takjub dengan kitab ini. Baik kitab dari Siratal Mustaqim sampai kitab Sabilal Muhtadin, maka ulama-ulama Azhar sangat takjub kitab ini. Sampai mereka kitab yang Melayu ini, kitab yang
berjawi ini diterjemahkan dalam bahasa Arab. Terbalik kan? Biasanya tuh dari Arab terjemahkan ke Melayu. Ya, di Medan Sumatera Utara tuh ada sebagian daripada yang ulama yang mereka itu tamatan di Mesir itu tak bisa baca ini. Sampai mereka minta belajar. Mereka minta belajar. Karena mereka biasa Arab. Tapi ketika terjun di masyarakat dituntut mereka ini mempelajarinya. Pening kepala saya. Bermula akan dia, kemana dia lagi dia. Jadi nggak sembarangan yang membacakan ini. Kalau yang Arab gampang, bisa lihat ini. Tapi kalau ini betul-betul mengharapkan tuah daripada pengarang kitab. Ya, ulama Azhar. Apa katanya? Hamdan liman akmalana syara'i'a wa bainaha atamman nabiyyi wa syukran lahu idza arsyadna ila suruki sabilul muhtadin. Wassalatu wassalaman ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-qail man yuridillahu bi khairan yufaqqih fid din wa ala alihi wa ashabi at-tahirin wa sairil ulama'il wal a'immatil mujtahidin. Ini muqaddimah khutbah ulama Azhar. Amma ba'du, maka telah selesailah cap ini, stempel ini, kitab yang jernih perambilan, yang murni gitu. Kitab yang jernih yang perambilannya. Dan sahutannya yang mustatab, yang bertuntunlah, banyak tuntunan di kitab ini. Dengan bahwa dinamai Sabilal Muhtadin litafaqquhi fid din. Ya. Oh sana. Litafaqquhi fid din. Sudah? Sabilal Muhtadin tafaqquhi fid din fi amrid din. Karangan Al-Alamah Al-Hibrul Bahrul Al-Fuhama Al-Arif bi Maulahil Al-Bari Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dah, beliau sambutkan ini ulama Azhar. Satu, beliau sambut puji kitab Sabilal Muhtadin. Yang di dalam ini beliau puji. Kemudian beliau puji apa lagi? Dan semoga Allah berikan tuntunan pula di kitab ini. Kitab mana nih? Kitab pada tepi karangan Wahid. Kitab tepi karangan pada Wahid. Di tepinya yang kita baca ini. Siapa beliau itu? Karangan yang di tepinya itu, di tepi daripada kitab beliau ini adalah karangan Wal Wahid Dahri wa Faridu Asri minhu yanbu'ul ilma nasyi'in, ya, yang melahirkan ilmu-ilmu, yanbu'ul ilma, melahirkan ilmu-ilmu. Siapa itu? Asy-Syaikh Nuruddin Ar-Raniri Al-Asyi. Asyi itu Aceh, bahasa Arab Aceh, Asyi. Yang nama beliau adalah Nuruddin Ar-Raniri Al-Asyi. Sakallahu tharahuma sabibur rahmah. Semoga Allah meneruskan, semoga Allah mencucurkan rahmat, ya, sabibur rahmat kepada beliau. Siapa itu? Wa afadha alaihima. Semoga Allah melimpahkan keduanya. Siapa keduanya? Sabilal Muhtadin sama dengan Syekh Nuruddin. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada keduanya. Kata pengarang ini. Kata pensoheh. Sujalun ni'mah. Dan adalah tercapnya pada mutaba'ah Darul Ihya Al-Kutubul Arabiyah. Yang mencapkan itu dari luar negeri, Timur Tengah. Bagi Isa Al-Babil Al-Halabi dan syarikatnya di Misr Al-Qahiru, di Kairo, yang sedia mencita-cita bermacam-macam kitab bahasa Arab dan Melayu dengan penjagaan yang rapi. Nah, itulah dia Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syair Niri ini ibunya Melayu, ya. Beliau ibunya adalah Melayu. Bapaknya yaitu Hadramaut, Yaman. Itu ayah beliau. Berkelana. Kemudian Syekh Nuruddin Ar-Raniri kemudian menetap di Aceh. Ada 4 tokoh ulama itu. Salah satunya beliau. Ulama tokoh Sumatrani, ya kan? Ya, beliau salah satu tokohnya yang juga ulama-ulama yang terkenal, ahli fikih, ahli hadis, kemudian ahli tafakkur, ilmu-ilmu dunia pun dapat beliau menguasai.
Nah, beliau berkeliling, tapi yang menetap sampai akhir ayatnya itu adalah di Aceh. Kenapa? Karena pusat perdagangan di Aceh dulu. Karena pusat ini keagamaan sumbernya di Aceh. Jadi beliaulah menetap di Aceh. Jadilah beliau sebenarnya Hadramaut. Ibunya Melayu. Jadi berkelana karena ibunya Melayu, berkelana menetap dari sampailah sekarang ini. Dan kitab-kitabnya ini dikarang sezaman mungkin setelah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau ini adalah ulama yang alim, yang fikih. Nah, karena bahasa beliau ini agak sulit, agak sedikit bahasa, kemudian disyarahkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari Sabilal Muhtadin yang di dalam. Dijelaskan. Karena bercampur-campur bahasanya, bercampur-campur bahasa, bukan Melayu, bukan ini bahasa daerah dicampurkan dalam kitab yang sudah kita ketemukan kan. Maka di dalam Sabilal Muhtadin, di dalamnya ini barulah kitab Sabilal Muhtadin. Ini sudah mencakup. Kitab ini sama artinya bila kita baca. Kitab itu kitab di samping ringkasannya aja. Nah, kitab yang di dalam Sabilal Muhtadin ini kitab syarahan yang besar. Kitab-kitab yang besar dimasukkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, ya, ulama Banjar disyarahkan dan dibaca. Ya. Ulama Kalimantan, ulama Banjar, tapi dikaji Nusantara, Sumatera mengkaji, Malaysia mengkaji, Singapura mengkaji kitab ini Sabilal Muhtadin. Ya. Jadi bagi orang awam yang di samping aja dulu. Di samping Siratal Mustaqim sudah cukup itu. Bila dibagi dia ingin memperdalamkan lagi bab rubu ibadah, maka pahamkanlah, belajarlah Sabilal Muhtadin. Ya, jadi kita tidak kenal kitab ini sementara sampai ke Nusantara, sampai ke Patani dibaca kitab ini. Baik, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita berdoa terlebih dahulu, yaitu mendapatkan berkah daripada ilmu-ilmu yang kita kaji di dalam kitab ini. Alhamdulillah, mulai daripada 2019 sampai sekarang ini 2022, kita diberikan kesehatan oleh Allah, jasmani kita, zahir kita, batin kita, sehingga kita telah mentamatkan, mengkhatamkan kitab kita ini dengan berkah kudrah dan iradah Allah. Kita diberikan kekuatan untuk berbuat taat. Alhamdulillah, inilah nikmat yang paling besar kita bisa dapat menamatkan. Ya, sama-sama di masjid kita ini mentamatkan sebuah kitab yang populer seorang ulama waliullah yang terkenamaan itu. Kita doakan kepada beliau, kita kirimkan Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah semoga diberikan keilmuan beliau itu kepada kita, nur-nur ilmu di dalam kitab ini. Astagfirullahaladzim. Kita niatkan kepada Syekh Arsyad Al-Banjari dan juga kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صلة ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وما استغفرناه وما صليناه وما أهلناه هدية بالغة نازلة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين، وخصوصا إلى روح شيخ عبد القادر جيلاني، وخصوصا إلى روحاني شيخ محمد أرشد البنجري، وإلى روح شيخ نور الدين آرني العشير. اللهم اغفر لهما وارحمهما واعف عنهما. اللهم سق اللهم ثرهما صبيب الرحمة وأفاض عليهما وسجال النعمة. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian kita ini di dalam kitab As-Siratal Mustaqim yang dikarang oleh daripada Asy-Syaikh Al-Alama yaitu Nuruddin Ar-Raniri Sakallahu Al-Ashyi. Beliau adalah seorang pengarang kitab yang alim ulama. Di penghujung kitab beliau sampaikan tentang bab at'amah, bab makanan-makanan, dan di penghujungnya barusan kita kaji adalah bab dalam makan yaitu doa makan, adab makan. Maka adab makan, baca bismillah. Maka di ujung ini kita diingatkan pula dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu makan makanan yaitu dengan cara makan berjamaah. Ini sangat berfaedah ya. Jangan sampai kita ini tidak pernah makan yaitu makan dengan berjamaah. Apa manfaatnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu beliau mengarangkan kitab Zadul Ma'ad. Ada 4 tips untuk supaya makan itu menjadi berkah. Pertama adalah membaca bismillah, yang kedua memuji Allah, yang kemudian kita daripada makanan-makanan itu daripada mengingat Allah. Kemudian yang keempat itu adalah banyak tangan. Maksudnya makan bersama, makanan bersama. Diriwayatkan daripada Abu Daud, ada sahabat itu ketika dia makan enggak pernah kenyang. Dimakan tak pernah kenyang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu bersama-sama. Maka di dalam makanan bersama-sama itu yaitu adalah membawa keberkahan-keberkahan. Maka kalau kita makan bersama cepat kenyangnya. Ya.
Jadi banyak faedah-faedah yang disampaikan oleh daripada ulama-ulama, bahwasannya itu adalah dengan makan dengan secara berjamaah itu banyak faedahnya, dan juga dapat menyatukan hati satu sama lain. Ya, makanya para ulama dulu mereka menyampaikan pengajian dengan cara makan supaya satu hati. Insyaallah dari pengunjung ini kita sedekah untuk kita semua. Semoga kita sedekahkan pahalanya sampai kepada yaitu Syekh Nuruddin Ar-Ramiri Al-Asy. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita ilmu-ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.